Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abadai Srido Baihaqi dengan NIM 2102030025, Prodi Budidaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ekosistem lamun. Semua tahu lamun itu apa? Lamun bisa disebut dengan seagrass, merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga Angiospermae yang memiliki rizoma, daun, dan akar yang sejati yang hidup terpendam di dalam laut, beradaptasi secara penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi, atau hidup terbenam di dalam air, atau air yang bersirkulasi diperlukan untuk menghantarkan zat-zat hara dan oksigen, serta mengangkut hasil metabolisme lamun keluar daerah padang lamun. Lamun biasanya hidup di perairan yang dangkal dan jernih, serta sirkulasi air yang baik. Hampir semua tipe substrat dapat ditumbuhi lamun, mulai dari substrat berlumpur sampai berbatu. Jadi, hidup jadi lamun ini nggak susah. Dimana aja bisa hidup, yang penting bersih airnya. Ekosistem lamun. Karena pola hidup lamun sering berupa hamparan, maka dikenal juga istilah padang lamun atau seagrass bed, yaitu hamparan vegetasi lamun yang menutup suatu area pesisir atau laut dangkal, terbentuk oleh suatu jenis lamun, bisa vegetasi tunggal, dan atau lebih dari satu jenis lamun, atau yaitu vegetasi campuran, dengan kerapatan padat atau jarang. Namun umumnya membentuk padang lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai bagi pertumbuhannya. Jadi kenapa lamun hidupnya di perairan yang dangkal? Karena lamun masih membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ekosistem lamun merupakan ekosistem tinggi produktivitas organiknya, di mana hidup beraneka ragam biota laut seperti ikan, krustasea, moluska, dan cacing. Faktor lingkungan juga mempengaruhi distribusi lamun. Kecerahan antara 10 meter karena mempengaruhi proses fotosintesis. Temperatur optimumnya temperatur air itu 28-30 derajat Celcius. Salinitas atau kadar garam. Kadar eurihalinnya 10-40% dan kadar optimum 35%. Berbagai tipe substrat yang dihidupi oleh lamun antara lain adalah pecahan koral, pasir, dan lumpur. Jenis lamun ini merupakan tabel komposisi taksonomi kelompok lamun, familia dan subfamilia, genus dan jumlah spesies. Dari Potagoetonaceae dan Zoosteroideae, ada genus Zoostera, Pilospedix, dan Heterozoostera. Di sini diterangkan Zoostera jumlah spesiesnya ada 1. Spesies Pilospedix ada 5, spesies Heterozoostera ada 1, begitu seterusnya. Jenis dia gini-gini lah. Mereka ada segini. Nah, ini lamun suku Hydrocaridaceae yang terdapat di Indonesia. Ini yang A ini Halopilia spinulca. Yang B ini Halopilia minor. Yang C Halopilia decipiens. Yang D Halopilia ovalis, bentuknya oval. Yang E Halopilia emprici. Yang D ini N. halus acoroides. Yang F, maaf. Ini lamun suku Potamogetonacea yang terdapat di Indonesia. Ini yang A, Chimodocea rotundata, Chimodocea cerulata. Oh, susah. Ini yang A tadi, yang rotundata, ini yang cerulata. Ini dia. Yang C, Thalassodendron ciliatum. Yang D, Halodul vinifolia. Yang E, Halodul universis. Yang F, Syringodium isoetifolium. Fungsi ekosistem laut.
Fungsi padang lamun secara ekologis yaitu produsen detritus dan zat hara, lalu mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang. Sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini. Sebagai tudung matahari yang melindungi penghuni lamun dari sengatan matahari. Ini tadi jenis guna-guna lamun. Ini gambar ekosistem lamun ya. Tadi lamun berguna sebagai pengikat zat hara dan juga sedimen-sedimen yang di bawah dari lumpur. Dari tanah yang berlumpur ditumbuhi lamun yang akarnya banyak, tanahnya jadi lebih padat dan lebih tidak gampang lembek. Nggak tahu. Ini tempat berlindungnya ikan-ikan dan biota laut. Seperti ini juvenile fish ini ikan-ikan yang baru masih remaja ya, masih anak-anak, tapi udah belum baru lahir. Dia masih masih berlindung di antara lamun ini karena masih kecil, belum bisa pergi bepergian. Lalu pemanfaatan padang lamun sebagai tempat rekreasi atau pariwisata, bahan baku produk-produk tradisional yaitu bahan baku kompos atau pupuk, cerutu, mainan, keranjang anyaman, tumpukan pematang, pengisi, kasur, makanan, dan jaring ikan. Bayangkan. Bahan baku produk-produk modern yaitu sebagai penyaring limbah, bahan baku pada pabrik kertas, makanan, obat-obatan, dan sumber bahan kimia. Perkembangbiakan lamun. Reproduksi lamun dapat dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan terbentuknya stolon, sedangkan reproduksi seksual terjadi dengan terbentuknya hidrofilus. Ini reproduksi seksual, ini reproduksi aseksual. Ini reproduksi menggunakan biji. Jadi lamun menjatuhkan bijinya terus bertunas, jadilah lamun baru. Kalau yang ini yang vegetatif, dia menumbuhkan tunas baru dari tubuhnya sendiri. Penyebab dan akibat kerusakan ekosistem padang lamun. Pertama, perubahan fisik dasar laut. Erosi, sedimentasi, pelumpuran yang mengurangi wilayah dan kepadatan tutupan padang lamun. Pengerukan, nah ini kerusakan fisik padang lamun dan peningkatan kekeruhan air. Kekeruhan mempengaruhi kapasitas fotosintesis dan pertumbuhan pada lamun. Karena tadi seperti yang dijelaskan, lamun itu hidupnya di air yang jernih. Mematikan ikan dan hewan lainnya. Bahaya, jangan mengeruk-ngeruk. Pembuangan sampah. Membuang sampah ke laut dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut di dalam air. Penyuburan perairan sehingga merangsang tumbuh suburnya fitoplankton dan alga bersel tunggal lainnya. Alga bersel tunggal dapat merusak kadar oksigen di dalam air. Pencemaran logam berat. Logam berat akan terkonsentrasi secara biologis dalam daun lamun.